Universitas Brawijaya atau UB Malang sebagai pusat UTBK SNBT atau Seleksi Nasional berdasarkan tes, siap menampung 1.580 peserta per sesi. Sedangkan jumlah ruang yang disediakan sebanyak 62 ruang di 16 lokasi. Selain menggunakan lab komputer di rektorat juga di fakultas-fakultas yang ada, gelombang 1 UTBK akan dilaksanakan pada 30 April pada tanggal 2 hingga 7 Mei 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Silvianita Widiawati, silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat siang, Tribuners dan Adila di studio. Di Kota Malang akan ada dua pusat UTBK yang akan melaksanakan kegiatan UTBK SNBT, yaitu di Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya. Pada Kamis lalu, dari pihak UB sudah menyatakan kesiapannya untuk sebagai pelaksana kegiatan UTBK yang akan dilaksanakan pertama kali nanti mulai 30 April 2024 nanti. Dan untuk itu sarana komputer yang disiapkan di UB sebanyak 1.580 ini bisa digunakan untuk per sesi ya. Dan ada 226 komputer cadangan. Komputer itu diletakkan di 62 ruang lab yang ada di 16 lokasi ujian. Menurut keterangan dari Wakil Rektor 1 UB yaitu Profesor Imam Santoso, UB hanya akan melaksanakan gelombang pertama di UTBK SNBT dengan melihat dengan melihat jumlah peserta yang mendaftar di UTBK UB. Setidaknya ada 39.000 lebih pemilih 1 sampai 4 yang memilih UB atau sekitar 17 ribuan yang akan melaksanakan ujian UTBK di UB. Jadi untuk tahun ini ada kebaruan yaitu peserta UTBK itu bisa memilih memilih 4 prodi. Jadi mereka harus memilih untuk jenjang akademi atau S1 sampai vokasi, sehingga dari nilai yang dihasilkan itu nanti uh, akan uh, akan kemana itu tergantung dari nilai yang akan dihasilkan oleh peserta. Dengan 4 pilihan itu juga peserta mendapat peluang lebih banyak untuk masuk ke PTN yang dituju. Sementara untuk di pusat UTBK UM yang sudah saya wawancarai dengan panitia penyelenggara UTBK, yaitu UM menyediakan 1.185 komputer di 56 lokasi. Dan dari masing-masing pihak itu juga menyatakan bahwa akan untuk keamanan dari peserta itu mereka juga akan mengerahkan metal detektor sebelum peserta masuk ke lokasi ujian. Kalau di UB itu nanti ada ruang transit yang disediakan bagi peserta sehingga peserta ketika masuk ke ruangan itu tidak membawa apa-apa, namun dari panitia akan menyediakan alat tulis dan kertas buram uh, untuk ujian itu, sehingga ini juga sebagai antisipasi kecurangan yang akan dilakukan peserta, sebab dari pengalaman sebelumnya juga namun di kampus lain itu juga ada peserta yang melakukan kecurangan namun bisa terdeteksi sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pada ujian yang akan dilangsungkan. Di UB sendiri karena cukup banyak peserta dan sebagaimana tonton sebelumnya itu selalu ketika kepulangan peserta itu membuat macet lalu lintas di sekitar kampus. Dari Prof. Imam juga menyatakan akan berkoordinasi dengan kepolisian karena setiap sesi ujian pun sudah mencakup cukup banyak peserta, jadi 1.500 lebih, sehingga perlu koordinasi terkait kepulangan peserta. Dan dari panitia juga akan mengatur uh,
lokasi parkir atau untuk pengantaran peserta saat ujian. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wakil Rektor 1 UB, yakni Profesor Imam Santoso. Berikut untuk tayangannya. Pengumuman beberapa hari itu, dia sudah tidak boleh daftar kemana-mana. Baik di PTN lain maupun semua jalur, baik UTBK maupun Mandiri. Tetapi kalau dia di UTBK, boleh daftar di Mandiri sepanjang belum daftar ulang. Meskipun sudah diterima. Meskipun sudah diterima. Kalau belum daftar ulang, maka dia masih punya kesempatan untuk daftar di Mandiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.